Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang mengalami suatu ujian dan juga cobaan sakit gitu ya, yang ada pada anggota-anggota wudunya ya, yang mengharuskan anggota wudu tersebut itu ditutupi dengan plester atau dengan gips atau dengan kain atau bahkan dengan kayu kalau di zaman dahulu ya. Dan bagaimana hukum fikih atau hukum Islam yang berkenaan dengan anggota wudu yang tertutup dengan hal-hal semua itu dalam rangka untuk penyembuhan, dan di waktu yang sama kita diwajibkan untuk berwudu dan harus membasuh anggota wudu tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam hal ini pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bahasa para ulama hal ini disebut al-mashu 'alal jabair, yaitu mengusap penghalang-penghalang anggota wudu. Nah, penghalang anggota wudu ini ya, pemirsa sekalian, adalah sesuatu yang menghalangi anggota wudu kita sehingga tidak terkena air. Dan di dalam Islam, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang demikian itu adalah karena darurat sehingga tidak mengapa ya kita meninggalkan untuk membasuh anggota wudhu yang terkena gips atau penghalang tersebut gitu ya. Karena yang demikian itu adalah karena kondisi darurat yang kalau dilepas akan lebih berbahaya. Mungkin ibadahnya baik tapi ternyata membahayakan anggota tubuhnya, maka saat itu tidak diperkenankan dalam Islam. Karena Islam memiliki kaidah yang sangat besar, yaitu darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih, yaitu mencegah bahaya, mencegah kerugian itu diutamakan dibandingkan mendatangkan manfaat dan maslahat. Untuk beribadah seperti berwudu, sempurna anggota wudu yang sakit itu baik. Namun kalau kebaikan itu bisa mendatangkan madarat, bahkan madarat lebih besar, maka yang demikian itu dilarang di dalam agama, tidak boleh. Dan ini menunjukkan bahwasannya agama Islam adalah agama yang mudah, agama yang tidak memberatkan penganutnya ya, agama yang mudah secara umum, sehingga tidak harus seseorang itu memaksakan diri melepas habis itu dibasahi gitu ya, tidak demikian. Jadi seperti itu pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang hal ini, tata cara dari mengusap penghalang wudu itu ada beberapa tingkatan, seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin gitu ya, di dalam kitab fatwanya gitu ya. Jadi beliau menjelaskan, idza wujida jurhun fi a'dha'i taharati falahu maratib. Jadi apabila seseorang mengalami luka pada anggota-anggota wudu gitu ya, termasuk anggota mandi, dia mandi gitu ya. Anggota mandi itu contohnya di mana? Contohnya di lehernya gitu ya. Dia luka di lehernya atau luka di kepalanya gitu ya. Nah, itu ada beberapa tingkatan. Jadi sekali lagi itu ada beberapa tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan pertama, ayyakuna maksyufan wala yadurruhul ghuslu fayajibu ghusluhu. Tingkatan pertama adalah luka tersebut terbuka, enggak ditutup. Luka tersebut terbuka pemirsa sekalian. Dan kalau dibasuh dengan air, maka itu tidak membahayakan, maka kewajibannya tetap harus dibasuh luka. Karena kita lihat luka itu kan tingkatan-tingkatan. Mungkin hanya luka sobek dikit, gores dikit gitu ya. Nah, gitu ya. Maka saat itu tidak mengapa. Ya mungkin perih-perih dikit kita bisa tahan, tidak mengapa. Itu yang pertama, pemirsa sekalian. Kemudian yang kedua, yakun maksufan wa yadurruhul ghuslu wal mashu la yadurruhu fayajibu mashuhu. Yang kedua, pemirsa sekalian, yaitu luka tersebut terbuka. Luka tersebut terbuka tidak ditutup dengan perban atau apa gitu ya. Pokoknya tidak ditutupi dengan penghalang. Kalau dibasuh, jadi lukanya terbuka, kalau dibasuh, aduh, sakitnya minta ampun. Itu berarti membahayakan. Sakitnya itu minta ampun, berarti saat itu membahayakan. Sedangkan kalau hanya diusap saja, jadi tangannya basah, tapi hanya diusap saja, itu tidak mengapa. Maka kewajibannya adalah diusap. Sekali lagi, kewajibannya diusap.
Seperti halnya ketika di tangan seseorang ada luka. Ada luka. Nah, luka ini tidak ditutup dengan perban atau tidak ditutup dengan apapun gitu ya. Luka ini kalau dibasuh dengan air, misalnya kalau kita mau wudu kena air gitu ya. Kalau disebut basuh itu sampai dibasuh gini. Dibasuh itu terkena air, ini akan membahayakan. Akan membahayakan anggota tersebut. Namun kalau diusap saja sedikit, tangannya basah tapi diusap sedikit itu tidak membahayakan, maka saat itu wajib mengusap gitu ya. Wajib diusap. Jadi jangan ditinggalkan sama sekali. Jadi seperti itu. Jadi anggota yang tidak terluka itu tetap dibasuh, pemirsa sekalian. Dibasuh, disisihkan gitu. Nah, habis itu sisa anggota yang luka itu hanya diusap saja, diusap sedikit gitu, maka saat itu wajib diusap. Nah, demikian. Kemudian tingkatan yang ketiga, ayakuna maksufan wa yadurruhu al-ghaslu wal mashu fa hina idzin yashuddu alaihi jabiratan wa yamsahu 'alaiha fa in ajaza fa huna tayammamu lahu. Jadi yang ketiga, lukanya terbuka, pemirsa sekalian. Lukanya terbuka. Nah, luka terbuka ini kalau diusap sakit berarti bahaya, apalagi dibasuh dengan air, sakit banget gitu ya, lebih sakit lagi. Maka ketika itu ya dia tutup dengan perban atau dengan kain atau dengan apapun gitu ya. Dia tutup, kemudian dia mengusap yang menutupi itu tadi. Jadi tangannya basah kemudian diusap. Jadi tidak disiram jamaah sekalian, tidak disiram basah gitu penutupnya, tidak. Jadi hanya di tangannya basah, habis itu diusap. Jadi hanya basah sedikit sekali gitu. Sedangkan anggota yang tidak tertutup dengan itu luka, tidak tertutup dengan penghalang itu, maka saat itu harus dibasuh. Nah, seperti itu. Itu kalau memang mampu. Namun kalau tidak mampu juga, maka ketika itu dia harus tayamum. Kemudian yang keempat, yaitu ayyakuna masturan bi jibsin aw laziqatin aw jabiratin aw shibhi dzalika fa fi hadhihi al-hali yamsahu 'ala as-satiri wa yughnihi 'anil ghusli. Kalau yang keempat mirip dengan yang ketiga sebenarnya, yaitu lukanya tertutup. Lukanya tertutup. Ini memang sudah dari awal tertutup. Contohnya dia karena patah tulang. Ya. Kakinya itu mulai dari ujung telapak kaki sampai lututnya itu digips gitu ya, digips atau diperban atau apapun gitu ya, ditutup anggota wudunya. Anggota wudu itu apa? Anggota wudu itu termasuk itu tadi telapak kakinya tertutup gitu ya. Maka dalam keadaan demikian ini dia berkewajiban untuk mengusap penutupnya saja. Jadi penutupnya saja diusap, maksudnya penutup yang menutupi anggota wudu. Nah, kalau seluruh bagian kakinya mulai dari ujung kaki sampai mana tadi? Sampai lutut itu ditutup dengan gips gitu ya, maka saat itu yang dia usap itu adalah telapak kakinya saja yang tertutupi dengan gips itu. Sedangkan yang pokoknya sebatas mata kakinya. Adapun yang lebih tinggi dari itu tidak perlu diusap. Jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah sekali lagi kemudahan. Walaupun kemudahan tapi tetap harus dilakukan pemirsa sekalian. Dan kalau sudah demikian ini dia tidak boleh langsung tayamum. Ya, adapun tayamum nanti kita akan bahas dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.